saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang, pekerja atau karyawan, atau jasa atau hasil pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Hasibun 2015 berpendapat bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang untuk apa kompensasi diberikan. Kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuannya tertentu. Di antaranya ada untuk menghargai prestasi karyawan, kedua untuk menjamin keadilan gaji karyawan, ketiga untuk memenuhi atau memperoleh karyawan-karyawan yang bermutu, dan keempat untuk memenuhi peraturan-peraturan oleh standar operasional perusahaan untuk karyawan-karyawan yang menaati peraturan tersebut. Terima kasih. Yang ketiga adalah kompensasi yang ada di perusahaan. Yang pertama ada gaji atau upah karyawan. Yang kedua ada insentif khusus untuk karyawan. Yang ketiga ada tunjangan karyawan. Yang keempat yaitu ada finansial kompensasi secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kompensasi yang dibayarkan langsung kepada karyawan memiliki besaran yang tidak sama. Penyebabnya, setiap perusahaan memiliki kebijakan pemberian kompensasi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi ada 6. Yang pertama, biaya hidup. Yang kedua, kompensasi perusahaan lain. Yang ketiga, kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan, dan yang keenam, peranan serikat buruh. Yang pertama, biaya hidup. Biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup yang tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja untuk upah yang lebih tinggi juga. Untuk menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok lebih besar atau kompensasi lain dalam bentuk tunjangan kemahalan. Misalnya, perusahaan di Jakarta yang memiliki karyawan di kantor cabang yang berlokasi di Jayapura misalnya memberikan tunjangan kemahalan. Yang kedua, kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, sebelum perusahaan menawarkan kompensasi kepada calon karyawan, HR umumnya sudah melakukan survei gaji di perusahaan lain. Ini akan menjadi dasar menentukan seberapa besar perusahaan akan membayar imbalan karyawan, apakah di kisaran upah pasaran atau lebih tinggi. Pemberian kompensasi lebih tinggi akan menarik lebih banyak pencari kerja dan memudahkan perusahaan memilih yang terbaik. Yang ketiga, kemampuan perusahaan. Kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang lebih besar bagi karyawannya. Namun, tidak demikian dengan perusahaan kecil dan menengah. Meski ingin bersaing dengan kompetitor dalam merebut karyawan yang cakap, mereka tetap harus realistis mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan. Memaksakan memberikan kompensasi langsung yang nilainya terlalu tinggi hanya berdampak pada inefisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan upah di perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan teratur dengan berbagai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab karyawan, semakin besar juga kompensasi yang ia peroleh sesuai dengan struktur dan skala upah. Misalnya, karena tanggung jawab yang lebih besar, seorang kepala bagian berhak memperoleh kompensasi lebih besar daripada supervisor. Ini merupakan bentuk keadilan dalam pemberian kompensasi. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor perundang-undangan. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Undang-undang dan peraturan pemerintah perubahan melarang perusahaan
membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau upah kabupaten. Yang keenam, peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peranan serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya. Sebagai HR di perusahaan, kamu wajib tahu bahwa kompensasi bisa berbentuk uang dan bukan uang. Kompensasi yang berupa uang antara lain upah, tunjangan, bonus, dan komisi, sedangkan yang berupa non-uang dalam bentuk fasilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dimaksud dengan kompensasi tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah. Contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kompensasi langsung atau direct compensation. Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung ini disebut juga sebagai upah dasar, yaitu upah atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan atau salary, atau upah mingguan, ataupun upah jam atau hourly wage. Kompensasi langsung juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada gaji, ada insentif, ada juga bonus. Gaji itu merupakan hak karyawan yang diterima oleh karyawan atas jasanya selama 1 bulan dari perusahaan. Yang kedua ada insentif. Nah, kalau insentif merupakan bentuk pendapatan tambahan yang diperoleh seorang karyawan karena ada prestasinya dalam suatu perusahaan tersebut dan mencapai targetnya. Dan yang ketiga bonus. Bonus adalah kompensasi yang berupa perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja karyawan.